Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan semesta alam karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara tatap maya pada hari ini untuk merayakan hari kemenangan dari senior dan rekan-rekan sejurusan kita. Tak lupa pula salawat beriring salam kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mari kita mulai acara ini bersama-sama dengan mengucapkan lafaz basmalah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini pun resmi kita mulai. Perkenalkan, nama saya Syed Gilvan Mesa. Saya akan menjadi MC pada hari ini dan menemani Anda kurang lebih. Maaf, saya ulangi lagi. Tadi suaranya kurang terdengar ya. Untuk runtutan acaranya yang pertama ada pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua ada sambutan dari Ketua Pelaksana. Yang ketiga ada sambutan dari Ketua Himpunan. Yang keempat ada sambutan dari Ketua Prodi. Yang kelima ada sambutan dari wisudawan. Acara utama sharing dari para wisudawan. Acara ketujuh adalah dokumentasi dan sesi pemotretan. Dan acara terakhir adalah penutup dan doa. Baiklah, tanpa membuang-buang waktu, kita lanjut saja ke acara kedua, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana oleh Saudara Fajar Hulaemi. Kepada Saudara Fajar Hulaemi, di waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kaprodi Teknik Elektro ITENAS, yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro, yang terhormat Bapak Ibu orang tua wisudawan wisudawati, yang kami banggakan wisudawan wisudawati, serta kawan-kawan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya sangat terhormat bisa berada di sini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata pada hari yang berbahagia ini. Sebelumnya, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hingga pada hari ini kita bersama untuk menghadiri acara belajar teknik elektro. Salawat serta salam tidak lupa kita berikan pada junjungan alam Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, pertama-tama saya ucapkan selamat kepada wisudawan wisudawati Teknik Elektro ITENAS yang sudah berhasil menyelesaikan program studinya di kampus yang tercinta ini. Tentunya dengan kerja keras, usaha, pengorbanan, dan perjalanan yang panjang sehingga bisa berada di titik sekarang dan akan menjadi contoh untuk adik-adiknya kelak. Tak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha pemberi segala sesuatu dan maha mempermudah segala urusan. Tak lupa juga kita berterima kasih kepada Ibu Bapak dosen yang sudah mau membimbing hingga lulus untuk melanjutkan cita-cita di masa depan. Hadirin yang saya banggakan, mungkin ini adalah akhir di teknik elektro, tapi akan menjadi awal di dunia kerja. Semoga Akang Teteh Wisudawan bisa mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Sekali lagi, selamat untuk para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan. Pesan terakhir dari saya, setelah Akang Teteh jadi alumni, jangan lupakan kami, sambung terus komunikasi dan silaturahmi. Walaupun jarak kita jauh, tetapi hati kita tetap dekat. Mungkin segitu saja, saya akhiri sambutan ini.
Saya minta maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras supaya acara ini bisa berlangsung dengan baik. Kami juga mohon maaf bila ada kekurangan dalam acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Fajar. Semoga apa yang disampaikan oleh rekan kita bermanfaat dan berguna bagi kita. Dan doa yang disampaikan untuk para wisudawan semoga dia dijabah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Himpunan oleh Saudara Sri Pandu Firdaus. Kepada Saudara Sri Pandu Firdaus, waktu dan tempat kami persilakan. Ya baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Ketua Program Studi Teknik Elektro, yang terhormat Akang dan Teteh wisudawan wisudawati, juga teman-teman anggota HME lainnya, terutama panitia pelaksana yaitu angkatan 2019. Terima kasih sekali karena sudah mengadakan kegiatan yang penting ini walaupun di keadaan yang tidak baik. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dan melaksanakan kegiatan ini. Saya selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Elektro ITENAS mengucapkan selamat atas kelulusannya untuk Akang dan Teteh wisudawan. Saya tahu bahwa untuk mencapai hal tersebut sangatlah sulit dan perlu perjuangan juga effort yang sangat besar. Jadi hal tersebut sangatlah membanggakan bagi saya. Jadi semoga gelar yang telah dicapai akan sangat bermanfaat dan sukses selalu. Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada Akang dan Teteh wisudawan atas dedikasinya yang telah diberikan kepada HME ini. Semoga semua yang Abang dan Teteh berikan akan sangat bermanfaat dan bisa menjadi pengalaman juga pembelajaran yang sangat berharga bagi kita semua. Dan mungkin saya juga ingin mengingatkan bahwa sejauh apapun jarak di antara kita nanti, jangan pernah lupakan kami, Himpunan Mahasiswa Elektro ITENAS. Panjang umur silaturahmi dan panjang umur solidaritas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Akang dan Teteh wisudawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HME Jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk sambutan dan kata-kata hangatnya dari Saudara Sri Pandu Firdaus. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau dapat bermanfaat dan berguna bagi kita nanti. Dan harapan untuk para wisudawannya semoga terkabulkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Prodi oleh Ibu Ratna Susana MT, STMT. Maaf, saya ulangi, oleh Ibu Ratna Susana STMT. Kepada Ibu Ratna Susana, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Saudara siapa? Gifran ya? Gifran, siapa betul ya? MC-nya? Betul? Nama Anda Gifran? Siap, betul Bu. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama yang ingin saya sampaikan kepada orang tua dari para wisudawan, barangkali ada yang hadir di sini juga ya tentunya.
Ya, salam hormat dari saya. Kemudian juga untuk yang tercinta anak-anak saya, para wisudawan, juga dari mahasiswa-mahasiswi di himpunan Prodi Teknik Elektro. Terima kasih kalian sudah mengadakan acara ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para panitia ya sudah mengadakan acara ini. Dan tentunya selalu kita mulai dengan mengucap puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul secara tatap maya ya. Meskipun ya harus dalam kondisi seperti ini ya ketemunya ya untuk pelepasan wisudawan dan wisudawati di bulan Oktober. Aduh, mohon maaf. Cukup mengharukan bagi saya bertemu dalam kondisi secara online. Ya. Tapi saya benar-benar banggalah dengan himpunan yang sudah mempersiapkan acara ini untuk kakak-kakaknya dalam pelepasan wisudawan yang mungkin ingin berbuat sesuatu lah ya untuk kakak-kakak kalian begitu. Ya, jadi sekali lagi saya ucapkan salam kenal mungkin dari saya untuk orang tua para wisudawan dan wisudawati yang hadir juga barangkali pada pertemuan pelepasan wisuda dari Prodi Teknik Elektro. Saya ucapkan selamat kepada para orang tua wisudawan dan wisudawati, juga kepada para wisudawan yang sudah berhasil menempuh studinya, ya, memperoleh gelar sarjana teknik dari Prodi Teknik Elektro. Selamat. Semoga apa yang kalian dapatkan selama menempuh studi di Prodi Teknik Elektro membawa berkah bagi Anda, ya, bermanfaat kelak setelah Anda lulus, setelah Anda berkarya di luar, ya, setelah menjadi alumni, begitu ya. Nah, seperti yang diharapkan juga mungkin oleh adik-adik kalian, jauh di mata tetap dekat di hati katanya ya. Jadi jangan lupakan alma mater kalian. Di sini banyak adik-adik kalian yang tentunya kalau kalian sudah sukses di luar sana, semoga bisa membawa ya, membawa adik-adik kalian lah, ya, untuk memberikan contoh yang terbaik supaya apa ya, tetap saling menjalin tali silaturahmi, ya, saling membangun kebersamaan meskipun kalian sudah menjadi alumni begitu. Aduh, ini maaf saya rada ini ya melihat kakak Anda ini, ada Kang Haikal ya. Lincah sekali dia. Ya. Ya maaf Bu, emang gitu Haikal Bu. Iya, ya bagus lah ya. Ini Haikal kan mantan Kahim ya juga dulu ya. Betul ya Haikal? Iya Bu. Iya. Ya, jadi sekali lagi ya, selamat untuk kalian semua, untuk para wisudawan. Dalam kondisi pandemi COVID seperti ini, mungkin ya akhirnya kalian harus wisuda dalam kondisi online gitu ya, tidak bisa offline, tidak bisa dirame-rame gitu ya oleh adik-adik angkatan begitu. Barangkali ada yang merasa sedih begitu ya, tidak bisa offline. Tapi ya saya juga kurang tahu nanti ya, kalaupun Anda ikut di periode yang akan datang, apakah memang
akan sudah jadi offline atau masih tetap online gitu ya. Jadi ya ikut sekarang, ikut nanti sama sajalah. Yang penting Anda sudah lulus lah ya. Anda sudah menjadi sarjana, sudah berhasil, yaitu tadi kesuksesan kalian ya. Sudah selesai menempuh S1. Silahkan lanjutkan kesuksesan kalian yang lain di luar sana. Ya. Bawalah selalu nama baik alma mater kalian. Berikanlah contoh yang baik juga untuk adik-adik kalian. Nah, meskipun dalam kondisi yang pandemik seperti ini dilakukan secara online, tapi saya yakin adik-adik kalian ini sudah berpikir dengan keras ini bagaimana caranya supaya wisuda online ini berkesan buat kalian. Ya, jadi terima kasih juga ini untuk panitia yang sudah melaksanakan dan mempersiapkan acara wisuda online ini supaya bisa terlaksana dengan baik ya. Yang saya dengar juga dari ada wisudawan yang katanya menerima bingkisan juga katanya dari himpunan. Terima kasih sekali sudah memperhatikan kakak-kakak kalian. Ya, semoga nanti kalian pun akan mendapat berkah ya, cepat lulus juga seperti kakak kalian ini ya yang di wisuda. Ya, itu. Ya, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ucapan selamat saya kepada para wisudawan. Mohon disampaikan juga kepada orang tua kalian. Salam dari kami, saya mewakili dosen-dosen dari Prodi Teknik Elektro. Mengucapkan selamat dan salam untuk para wisudawan dengan orang tua wisudawan semua. Semoga kalian sukses di luar sana nantinya. Mohon maaf apabila selama kalian kuliah di Prodi Teknik Elektro barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan ya. Semoga itu semua ya dijadikan pelajaran saja ya, dijadikan pengalaman. Ya, bagaimanapun Anda lulus dari alma mater Anda, dari Elektro ITENAS, tetap jaga nama baik, berikanlah contoh yang baik di luar sana, bawalah hal-hal yang memang membawa kebaikan Anda dari Prodi ITENAS, lalu di dunia luar nanti, ya. Itu saja pesan saya dan semoga tetap menjaga silaturahmi karena bagaimanapun juga Prodi Teknik Elektro masih tetap membutuhkan para alumninya. Nanti untuk akreditasi suatu hari barangkali Anda akan dipanggil oleh kami untuk diminta datang atau mengisi acara atau melakukan apapun lah. Ya, terutama dalam hal akreditasi itu juga ada poin alumni yang ada penilaian seperti itu. Nah, jadi mohon kiranya para wisuda para alumni nih yang di wisuda hari ini semoga tetap mau memberikan apa yang kami minta barangkali nantinya gitu ya untuk para alumni ya, keperluan untuk di prodi sendiri, penilaian di prodi barangkali karena nanti juga tentunya itu untuk kemajuan program studi Teknik Elektro ITENAS. Ya. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengundang saya, yang sudah membuat acara ini. Ya, semoga acara yang mungkin simpel dan sederhana ini bisa membuat para wisudawan terkesan meskipun hanya dilakukan secara online. Tidak apa-apa ya, jangan berkecil hati. Nanti Anda bisa berceritalah pada anak cucu Anda barangkali bahwa dulu Eyang gitu ya, di wisuda online karena COVID gitu. Ya, jadi jangan berkecil hati ya para wisudawan, wisudawati yang di wisuda di bulan Oktober tahun 2020. Mungkin ini menjadi sejarah lah bagi kalian bahwa kalian pernah di wisuda online gitu karena COVID gitu ya.
Ya, baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih kembali. Semoga apa yang disampaikan beliau dapat bermanfaat dan juga harapan serta doanya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para wisudawan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita beralih ke acara selanjutnya, dimohon untuk para hadirin yang hadir di acara ini untuk menyalakan kameranya atau juga dengan on cam. Saya ulangi sekali lagi, dimohon untuk para hadirin yang hadir pada acara ini dimohon untuk menyalakan kameranya atau pula dengan on cam. Terima kasih. Baiklah, beralih ke acara selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan wisudawan oleh saudara Rudi Gandani. Mohon maaf, saya ulangi sekali lagi, oleh saudara Rudi Gandani. Kepada saudara Rudi Gandani, waktu dan tempat kami persilakan. Tes kedengeran ya semuanya? Terdengar, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat, izin untuk berbicara ya kepada Kaprodi Itenas, Ibu Ratna Susana, dan juga kepada orang tua rekan-rekan wisudawan wisudawati Itenas tahun 2020 yang mungkin sedang hadir menemani putra-putrinya di hari yang spesial ini. Saya ucapkan selamat untuk teman-temanku semua yang telah wisuda menyelesaikan pendidikan sarjananya di Institut Teknologi Nasional Bandung dengan prodi Teknik Elektro. Apa yang menjadi cita-cita dan kebanggaan kita semua akhirnya telah selesai dan tuntas di hari ini, walaupun dalam keadaan dan kondisi yang berbeda, tetapi semoga menjadi suatu pelajaran dan tidak mengurangi sedikit pun nilai dari acara wisuda yang dimaksudkan. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga sebelumnya terlupakan pujian dan puji kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala karena atas izinnya kita semua satu HME bisa bertatap muka langsung dalam acara pertemuan wisudawan wisudawati HME Itenas Bandung. Mohon maaf sebelumnya jika saya berbicara di sini yang seharusnya diwakilkan oleh Santosa ya, abang saya 2014, namun karena beliau katanya susah sinyal, jadinya diwakilkan oleh saya. Mungkin tidak banyak yang bisa saya ucapkan pada siang hari ini. Yang paling utama adalah ucapan terima kasih buat adik-adikku dan juga akhirnya rekan-rekan yang berkenan hadir selepas acara wisuda yang sudah dilaksanakan dari pagi hari hingga siang hari. Mungkin rasanya cukup lelah walaupun cuman berdiam diri mendengarkan MC wisuda yang sudah dilakukan di GSG tadi. Tapi bagaimanapun juga kita harus menghargai upaya yang dilakukan oleh adik-adik kita dalam rangka mereka ingin ikut bergembira, ikut bersukacita atas tuntasnya masa pendidikan kita di Teknik Elektro Itenas Bandung ini. Semoga kalian yang masih menempuh pendidikan di Elektro Itenas tetap semangat. Setelah masa COVID ini mungkin akan banyak perbedaan di perkuliahan. Kedepannya mungkin nanti akan ada regulasi-regulasi baru. Namun yang paling terpenting semoga masa pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa kembali ke dalam keadaan semula. Dan yang paling penting
semoga wisuda gelombang selanjutnya dapat dilakukan secara offline. Karena jujur dari rekan-rekan wisudawan-wisudawati yang gelombang sekarang menginginkan wisuda offline, tapi ternyata pihak kampus dan juga pemerintah masih belum membolehkan adanya perkumpulan massa yang banyak, sehingga mau tidak mau ya kita harus dilakukan secara virtual. Nah, buat teman-teman yang masih kuliah, seperti inilah euforia dari keberhasilan atau tuntasnya masa pendidikan di Elektro ITENAS. Sebenarnya untuk angkatan 2009 ataupun ada 2020 di sini, jika kalian bisa melihat wisuda secara offline, euforianya akan lebih dari seperti ini gitu. Euforianya akan lebih ramai lagi, akan lebih banyak kejutan, akan lebih banyak suasana-suasana menggembirakan. Namun kita tidak bisa menyalahkan itu semua karena kondisinya sekarang seperti ini. Itu saja yang tidak bisa banyak saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih buat adik-adikku, semua angkatan HME ITENAS. Semoga masa pendidikan kalian di Elektro ITENAS dilakukan dengan lancar, dengan penuh hasil yang sangat baik, dan tentunya saya harap semoga ke depannya lebih banyak mahasiswi Elektro ITENAS yang cum laude di wisuda selanjutnya atau ke depannya. Mungkin itu saja. Amin ya Amin. Terima kasih buat panitia atas waktunya. Kurang lebih mohon dimaafkan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Saudara Budi. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat diterapkan oleh rekan-rekan yang sekarang masih berada di dunia perkuliahan. Baiklah, lanjut ke acara utama kita adalah sharing dan berbagi pengalaman dari para wisudawan yang akan diisi oleh Saudara Santosa Priyadi. Kepada Saudara Santosa Priyadi, waktu dan tempat kami persilakan. Tahu bulat. Mohon maaf sebelumnya, mungkin Kang Santosanya mungkin ada yang ingin mengganti. Mohon maaf sebelumnya karena Kang Santosanya berhalangan hadir. Mungkin dari para wisudawan lainnya ada yang bersedia menggantikan untuk berbagi pengalaman dan sharing pengalaman selama ini. Devta aja, Dev.
Mungkin dari Bang Hae tuh Bang, ada yang ingin disaringkan gitu Bang. Mohon maaf sebelumnya. Gimana untuk para wisudawan? Apakah ada yang bersedia menggantikan? Halo, halo. Halo, halo. Halo, Kang. Halo Kang. Ya, ada Kang. Halo. Halo Kang. Ya, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Kang? Sehat? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ya, ini mungkin mohon maaf juga mungkin dari Santosa karena koneksinya ini ada gangguan, jadi mungkin nggak bisa menyampaikan pesan-pesannya mungkin ya. Nah, jadi saya cuma nyampein itu aja sebenarnya. Mau ini apa? Nanya-nanya boleh nggak? Kalau kita nanya-nanya nih. Ya bebas sih sebenarnya. Boleh, Jadi, tapi jangan yang berat-berat pertanyaannya. Iya, tolong ini. Berat-berat banget. Kayak kenapa masih sendiri? Kayak nanya kenapa masih sendiri itu jangan lah. Ini mah pertanyaan biasa-biasa lah, kan nggak susah-susah banget ini mah. Pengen penasaran aja sih Kang, gimana sih rasanya udah menyandang gelar sarjana tuh? Apa ada yang beda apa gimana gitu? Penasaran. Rasanya, mantap. Gimana ya? Ya gitu sih, maksudnya. Ya gini, ini nge-like sumpah di Google Meet, ya nggak sih? Orang bete nge-like. Enggak, ya. Bang. Tapi gimana jaringan itu? Enggak ya. Alasan. Iya yang di home soalnya. Ya jadi amannya oke ternyata. Adit. Ya intinya sih gini ya. Ya senang pasti senang. Soalnya kalau menurut saya sih buat teman-teman semua, ketika emang kalian niat untuk kuliah itu kan udah pasti diniatin dari awal ya. Jadi kayak niatnya mau untuk apa, untuk misalkan mencari gelar atau menambah ilmu itu terserah kalian gitu sebenarnya. Nah tapi jangan lupa sebenarnya ketika kalian kuliah itu ada apa ya istilahnya, ada seseorang yang selalu mendukung kalian, selalu support kalian. Nah itu tuh selalu ada di sekeliling kalian gitu. Orang itu adalah orang tua kalian. Nah, maksud saya ketika kalian misalkan emang sekarang udah kagok basah ya, udah di kampus, udah kuliah, ya walaupun katanya Aduh ini si akalnya DC kayaknya. Lost koneksi sepertinya. Kang Hai-nya. Mungkin para wisudawan yang lain ada yang mau ikut berbagi bersama kami di sini. Bang Yosi. Jawab. Bang Abian. Tahu bisa langsung di Bang
Adit aja Bang. Boleh lah, siapa gitu ngeganti. Cuman ini doang kok Kang, ngejawab-jawab dikit doang, berbagi lah. Pertanyaannya apa tadi? Gimana sih rasanya tuh udah menyandang gelar sarjana, apalagi di situasi yang berbeda kayak gini tuh kan pasti jadi suatu hal yang berbeda gitu ya dari yang sebelum-sebelumnya. Dan rasanya tuh apa gitu setelah mendapatkan gelar yang baru. Kalau perasaan mah enggak ini ya, jujur aja. Pasti senang lah ya, karena rasanya karena kalian pasti tahu sendiri lah ya, kuliah di elektro kayak gimana. Ini angkatan berapa aja kalau boleh tahu? 2021 Kang. Aslina itu teh. Ya, apalagi kalian misalkan masih tingkat 1, 2. Itu, aduh, itu mah nggak kerasa lah ya. Nah, yang bikin senang tuh adalah karena kita bisa melewati fase yang mungkin sekarang lagi kalian rasain ya, aduh jenuh kuliah, aduh capek kuliah, aduh pusing kuliah, aduh ngerasa salah jurusan nih, tersesat. Tahu gini orang pindah aja ke kampus A, tahu gini orang dulu terima aja kampus B. Nah, pasti ada perasaan atau pikiran-pikiran kayak gitulah. Tapi buat orang sih sama aja kayak Hayat tadi ya, saat kita memutuskan untuk masuk di sini tuh sebetulnya bukan hanya kita harus tanggung jawab dengan pilihan kita aja ya, tapi kita juga harus tanggung jawab sama orang-orang yang memberikan support ke kita ya, yaitu tentunya keluarga ya, dalam hal ini orang tua, karena kan mereka memberikan support bukan hanya ngedukung aja, tapi kan ada support lain ya, dalam hal ini material dan lain sebagainya. Nah, salah satu bentuk tanggung jawab buat saya ya, salah satu bentuk tanggung jawab saya terhadap mereka ya ini menyelesaikan kuliah gitu ya, susah tidak susah, gampang tidak gampang gitu kan, mau nggak mau ya harus selesai gitu, kayak gitu sih. Yang pasti perasaan mah senang lah, yang lain juga saya yakin senang meskipun ya wisudanya kayak gini, nggak ada asik-asiknya, nggak ada yang diarak, nggak ada smoke bomb, nggak ada yang ngajak foto, nggak ada yang ngasih bunga, tapi ya udahlah ya, bersyukur aja. Ngarep, jangan sedih gitu tuh Kang. Gitu. Jangan sambil nangis satu kalian teh. Kalau saya sih gitu ya. Nggak tahu kalau yang lain silahkan. Karena dia mau bisa dikirim via JNE kan. Ini kok ada yang kosong ya? Kayak gitu. Kalau dari saya ada pertanyaan lain nggak, atau yang lain barangkali ada yang mau bicara, silahkan. Kalau tadi kan saya ngedengar ada kayak support dan segala macamnya dan teman-temannya gitulah ya. Nah itu tuh support terbesar untuk Akang sama itu tuh siapa atau apa? Mungkin hal-hal pendukung yang membuat kuliahnya berjalan lebih baik dan alhamdulillah sampai hari ini tuh berhasil. Sampailah di titik ini. Ya kalau saya mah udah jelas ya, orang tua, karena nggak ada pacar gitu kan. Tapi pasti kalian mah ngerti kan support pacar gitu. Enggak, saya mah nggak ada pacar, jadi kalau bagi saya mah udah pasti support dari orang tua ya, karena mereka yang ngebiayain saya kuliah, yang ngasih saya motor, yang ngasih saya doa dan dukungan dan lain sebagainya. Kalau saya sih seperti itu ya. Nggak tahu kalau yang lain, mungkin ada yang termotivasi sama pacar atau dari anak-anak jurusan lain, mungkin saya kurang tahu ya. Ya dari NRP 31. Kalau Kang Haikal sendiri gimana nih Kang Haikal nih? Udah melalui banyak proses selama di ITENAS di jurusan Teknik Elektro, apalagi sempat menyandang gelar ketua himpunan. Itu kan ada harus pembagian waktunya dengan kuliah dan segala macamnya. Nah itu tuh gimana dong Kang? Kalau boleh sharing dan berbagi ke kami.
Aduh, Kang Haikalnya melarikan diri, pas bisa ditanya langsung keluar. Sengaja itu mah kabur tuh. Rapis. Mungkin untuk para wisadawan yang lainnya, apa sih mata kuliah paling susah dan gimana cara melewatinya gitu? Krusial. Kalau ditanya kayak gitu mereka nggak mau bicara, ada saya nanti. Betul Bu, Ibu benar Bu, dari Bu. Pertanyaan itu mah udah pastilah ya. Pertanyaannya menjebak ya. Mau iya menjatuhkan menjebak itu tuh. tiba-tiba. Tapi nggak apa-apa. Silahkan keluarkan unek-unek kalian di sini. Sering udah lulus ini. Udah lulus ini ya? Iya. Rudi gimana Rudi? Yang RL2 udah lulus? Sebenarnya kalau buat mata kuliah itu mah ya Menyandang setiap jurusan gelar pasti punya mata ketua kuliah himpunan. tertentu kan yang ada harus pembagian dan waktunya dengan kapasitas kuliah setiap dan segala mahasiswa itu macam. berbeda-beda. Itu gimana dong, Kang? Jangan Kalau boleh terlalu sharing dan berbagi. mempopulerkan hal itulah. Kalau saya dulu dari Jawabannya kurang Cari aman dulu, cari aman. Jujur aja jujur. saya dari Jujurlah padaku. Saya dari dulu paling nggak suka ketika didoktrin seseorang di jurusan mengenai A, mengenai B, mengenai C, ternyata tidak sebetulnya seperti itu gitu. Dulu ada mata kuliah yang saya tuh diiming-imingi sama senior, wah ini susah, kamu nggak akan bisa, ini paling ngambil berapa kali. Gitu. Ternyata saya ngambil sekali, tapi yang dia lakukan berapa kali gitu. Ternyata itu tuh kapasitas seseorang beda-beda. Yang saya tekanin tuh ke kalian ketika kalian mendapatkan obrolan-obrolan seperti itu, jangan terlalu diserap lah. Kalian nikmatin aja, terus kalian seriusin mata kuliah itu. Kalau benar-benar kalian pengen cum laude itu aja. Aku cum laude, Kakak. Karena kalau cum laude, setahu saya Dapat jam tangan kalian dapat jam tangan original dari Tenas. dari fosil, Kakak. Harddisk eksternal mungkin. Harddisk mah lain, beda deh. I watch. Berarti itu mah Katanya sekarang gimana mau MacBook. pribadi lah ya, gimana kapasitas masing-masing. Paling kami mau ini dong Kang, berbagi tips dan triknya supaya bertahan di Tenas, supaya berhasil sampai di titik yang sekarang akang-akang ini berada gitu, sampai menyandang gelar sarjana. Kayak mulai dari pembagian waktu, dedikasi, keseriusannya tuh gimana tuh? Apalagi kan kalau Kang Ekal kan sempat jadi ketua himpunan juga, itu kan pasti ada pembagian waktu yang harus betul-betul di apa ya, dibagi bener-bener lah gitu supaya nggak keteteran. Nah itu tuh gimana dong? Kalau boleh berbagi. Ke saya teh. Kang Haikal. Ya, jadi gini, Mal. Ya, kalau orang sih ya sih. Nah, sama. Oh. Aduh, kumahanya. Ya, kalau kata orang mah ya ini nggak bisa Sunda semua ya. Ya, jadi intinya ketika ini lah ayo itu. Ya, jadi intinya sih kalau kata orang ya masalah pembagian waktu itu ya masalah ke kaliannya sendiri. Ya pertamanya gini, kalian kan udah komitmen untuk kuliah, untuk apa ya? Untuk apa? Si Ali atau Ali? Karena Ali. Dedikasi, keseriusannya tuh gimana? Apalagi kan oh iya, ini wisadawan satu lagi nih, gimana kan, Ali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nujaya, mahasiswa baru 11/2020/071. Saya mau nanya Kang sama Kang yang wisudawan, gimana rasanya sudah wisuda Kang? Rasanya mantap. Mantap ya.
udah kayaknya udah nggak ada beban pikiran Kang ya. Terus selanjutnya Kang pasti kalau misalkan udah wisuda kan udah long ya. Kira-kira ada target lain nggak Kang gitu? Ya, targetnya itulah pokoknya. Oh iya, saya sama yang Bang Jamaluddin Jamal ya namanya ya. Ya benar. Gimana kabar ya? Gimana kabarnya Kang? Baik Sehat? saja. Ya, saya suka sama gaya rambutnya Kang kayak agak ke Kayak opa-opa. enggak kayak ke bintaro-bintaroan ya rambutnya sekarang. Oh, bentar. Oh, Bintaro. Oke deh Kang, paling cuma saya mau nyapa wisudawan aja Kang ya. Soalnya saya masih ada dalam kewajiban saya bekerja, jadi saya nggak enak, saya cuma mau nyapa sama kakak-kakak wisuda, selamat wisuda Kang ya. Ya, makasih ya. Semuanya sukses terus. Amin. Oke, paling itu aja. Terima kasih. Ya. Ya Baris ya, Baris. Ya, lanjut lagi ya. Maksudnya kalau misalkan ini apa yang tadi kan masalah pembagian waktu dan lain-lain. Sebenarnya tadi kembali lagi ke tanggung jawab kalian sebagai mahasiswa gimana? Maksudnya kan ya sekarang kalian udah jadi mahasiswa, udah semester berapa lah, ada yang tingkat akhir juga kan di sini. Maksudnya ada yang semester 5, semester 7 gitu. Nah, itu kalian kan udah tanggung di situ gitu. Terus kalian tuh kalau misalnya nggak nyelesain itu tuh ya apa ya? Yang ngapain gitu kalian selama ini gitu di kampus gitu. Karena yang saya alamin saya ngambil RE tuh dari semester 2 terus ngambil terus. Sebenarnya tuh saya tuh bisa, cuman saya males. Nah, jadi kembali ke kalian. Sebenarnya kalau misalnya emang kalian masih pengen ngambil itu aja, ya kalian pasti bakal gitu-gitu aja gitu. Maksudnya kalau misalnya kalian nggak ada perubahan, nggak ada keinginan yang kuat, ya masa sih gitu kalian mau ngambil RE apa ya, lebih dari 2 kali, 3 kali gitu, ataupun mata kuliah yang lain gitu. Itu kembali introspeksi ke diri kalian masing-masing gitu kalau menurut saya gitu. Masalah manajemen waktu gitu, gimana sih manajemen waktunya walaupun kegiatannya banyak atau gimana. Ya yang penting ketika kalian sebenarnya bukan masalah manajemen ya kalau menurut saya, masalah tanggung jawab. Kalau misalkan emang kalian sanggup di situ, kalian uh, sanggup untuk apa istilahnya ngambil amanah yang lain, ya silahkan gitu maksudnya. Nah, maksudnya ya itu sebenarnya lebih ke tanggung jawab kalau menurut saya gitu. Karena masalah pembagian waktu itu ya waktu itu cuma ada 24 jam gitu. Kalian mau ngapain gitu. Malah mau nambah nggak bisa gitu. Nambah billing nggak bisa gitu. Ya emang sudah segitu. Ya 1 menit 60 detik. Ya kan? 1 hari 24 jam gitu kan. Cuman kayak gitu-gitu aja. Nah, kembali lagi kaliannya aja sekarang. Apakah sekarang kalian udah jadi mahasiswa gitu. Jangan aneh-aneh gitu kalau misalkan ngambil amanah-amanah yang lebih berat daripada itu gitu. Karena kalian tahu sendiri kuliah itu nggak mudah gitu, ya kan? Walaupun emang mungkin ada beberapa orang yang eh, finansialnya lagi terganggu gitu, misalkan eh, mungkin kalian ikut kerja gitu. Tapi di sisi lain kalian juga harus berpikir gimana caranya dapat pekerjaan yang di luar jam kuliah kalian gitu. Itu kan kembali ke tanggung jawab menurut saya gitu. Jadi tanggung jawab kalian untuk memenuhi kebutuhan kalian ketika kalian kuliah atau untuk kalian kuliah itu sebenarnya pasti ada kalau kaliannya mau, kaliannya niat, dan kaliannya itu bisa membagi apa ya istilahnya, bisa bertanggung jawab atas hal itu gitu. Jadi jangan sampai ketika kalian nanti udah kuliah misalkan, terus butuh uang kalian kerja tapi malah jadi kerja terus kuliahnya ditinggalin. Nah, itu nggak baik juga. Berarti kalian nggak bertanggung jawab sebenarnya. Nah, makanya dari itu uh, ya ataupun itu entah nanti organisasi misalkan ya kan ada juga gitu ya. Saya nemu orang yang organisasinya lebih dari 6 5 gitu ya. Saya sih nggak apa-apa gitu maksudnya. Cuman kalian bisa bertanggung jawab nggak atas hal itu gitu. Kayak gitu. Menurut saya ya satu pun udah berat sebenarnya. Walaupun kalian jadi anggota pun itu sebenarnya udah berat kalau misalnya memang kalian merasa itu tanggung jawab yang apa ya, kalau kalian merasa itu sebuah tanggung jawab gitu.
kayak gitu. Jadi kembali lagi ke kalian, sebenarnya ya kalian yang tahu batasan diri kalian, kalian yang tahu kondisi kalian, silahkan kalian yang menentukan nasib dari kalian sendiri, bukan orang lain, tapi kalian bisa belajar dari cerita orang lain. Belajarlah dari uh, pengalaman-pengalaman buruk dari orang-orang, jangan belajar dari keberhasilan orang gitu. Kalian tuh nggak akan sama kayak dia gitu. Tapi kalian bisa belajar ketika orang-orang itu jatuh, kalian bisa belajar bagaimana caranya ketika dalam kondisi orang-orang jatuh itu saya harus seperti apa. Saya harus melakukan apa biar saya nggak terpuruk gitu. Biar saya tuh bisa cepat bangkit ketika saya berada di posisi-posisi itu. Nah, sama halnya ketika kalian di kuliah, ketika kalian sulit untuk belajar, sulit memahami, kalian mungkin kurang kurang usaha gitu kan, kurang memberikan waktu untuk mata kuliah itu gitu. Jadi kalau menurut saya ya kalianlah yang menentukan jalan kalian gitu. Kalau kata Naruto sih gitu ya. Nah gitu sih pokoknya. Tapi katanya mati, tapi nggak mati sih sebenarnya, masih ada di chapter 51 gitu. Nah jadi nggak tahu sebenarnya. Nah paling gitu aja sih. Cuman ini kayaknya ada yang sepi ya. Aduh, ada yang nggak ada nih kayaknya nih. Ya paling gitu aja sih kalau dari saya mah. Oke Kang, terima kasih. Aku mau nanya dong, Kang. Sendiri, bukan orang pengalaman lain. yang paling berkesan selama di Tenas itu apa? Karena kan udah lama di Tenas dan udah melalui berbagai hal ya. Apa sih yang paling berkesan? Apa mungkin waktu himpunan, atau mungkin waktu kompetisi, atau mungkin pas kuliah dimarahin dosen, skripsi ngulang, apa gimana yang paling berkesan itu apa menurut Kang? Kalau menurut saya sih yang paling berkesan itu apa ya, izin ke toilet ya nggak apa-apa. Harus izin ya. Ya intinya sih sebenarnya kalau misalkan kalian apa ya, kalau nanya ke saya berkesannya apa, yang pasti sih semuanya berkesan. Ya apa ya, kuliah di ITNAS itu berkesan menurut saya. Beda banget sama kampus-kampus lain gitu kan. Ya apa sih, gimana ya, kalau menurut saya unik-unik lah gitu orang-orangnya gitu kan. Terus ya waktu zaman saya sih masih enak-enak aja gitu ya. ITNAS nggak tahu kalau sekarang, tapi insya Allah lah gitu ya. Percaya, apalagi sekarang sama Bu Ratna gitu ya. Nah, tolong gitu, kalian juga percaya sama Bu Ratna, support Bu Ratnanya, biar ITNAS, biar elektro, biar makin apa ya, makin lebih baik gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya berkesannya sih, kalau kata saya sih, ya apa ya, di himpunan ya berkesan gitu ya, di unit saya juga berkesan gitu. Ya kalau misalkan masalah perempuan ya nggak ada gitu kan, jadi nggak ada kesannya gitu kalau menurut saya. Jadi ya pastinya gimana ya gitu aja sih. Mungkin kesan saya yang paling berkesan itu adalah saya bisa kenal semua jurusan. Saya bisa kenal semua jurusan, anak-anak semua jurusan tuh saya kenal, saya punya kenalan ya paling banter sampai angkatan 17, dari 15, 16, 17 semua angkatan ya adalah gitu yang saya kenal gitu. Ya mungkin itu ya gitu. Karena relasi penting gitu kalau menurut saya. Kenalan penting ya, itu bisa jadi kerjaan, bisa suatu hari bisa mendapatkan pekerjaan, kemudian nanti mungkin ketika kalian butuh sesuatu mereka bisa bantu kalian gitu kan. Ya mungkin juga jodoh juga mungkin gitu, nggak ada yang tahu juga gitu. Nah jadi istilahnya sih saya juga titip pesan sama teman-teman, berbaurlah sama jurusan-jurusan lain biar kalian tahu bagaimana karakter tiap jurusan, saling membantu, gitu ya, kalian itu sama-sama ITENAS gitu, sama-sama satu alma mater. Jangan sampai nanti ketika kalian bekerja di luar sana gitu, kalian juga ternyata ada bidang ini, ternyata dia sama-sama ITENAS gitu kan. Ya relasi gitu. Jadi biar enak juga kerjanya, kerja bareng gitu. Kayak gitu, kerjaan juga nggak ada yang tahu gitu. Kayak gitu sih kalau dari saya. Jadi kalau misalnya masalah kesan ya, yang paling berkesan adalah bisa kenal jurusan lain juga gitu kan. Ya masalah pengalaman organisasi sebenarnya kalau menurut saya ya ya berkesan gitu. Cuman goals dari organisasi itu ya relasi gitu, relationship gitu. Jadi ya sebenarnya itu sih kalau menurut saya. Nah itu kalian juga sebagai orang-orang organisasi harusnya menjalin hubungan juga.
yaitu dengan internal di jurusan dan juga Itu saja mungkin pesan-pesan saya untuk para wisudawan ya, tetap semangat, sukses. Saya doakan Anda sukses di luar sana, capai semua cita-cita yang Anda inginkan. Saya doakan Anda dimudahkan, dilancarkan langkahnya, dilapangkan semua semua yang harus Anda hadapi, kegiatan hari-hari Anda yang harus Anda hadapi. Ya, itu saja mungkin dari saya. Amin. Semoga dikabulkan oleh Allah. Amin. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih Bu. Untuk panitia, terima kasih banyak sudah mengadakan acara ini. Dan sekali lagi mohon maaf, saya izin keluar dari Google Meet karena masih ada keperluan lain. Ya. Kasih kembali Bu, terima kasih banyak. Terima kasih. Ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima Kawanian nggak bahas RE, hai mana? Itu apa lah sibuk kene. Buka ya kartunya ya. Jadi buka kartu deh, aduh. Dia tuh aing bed. Baiklah. Terima kasih untuk para wisudawan yang sudah berbagi pengalamannya, dan tadi ada sedikit pesan dari di akhir juga akan disampaikan oleh beliau dan juga mampu dilakukan berjalan oleh kita para hadirin yang ada di sini sekalian. Berlanjut ke acara selanjutnya adalah dan sesi pemotretan untuk para hadirin sekalian di mana kita akan foto bersama. Dimohon untuk menggunakan gaya terbaik, bergayalah. Sesi pemotretan akan dipimpin oleh Saudara Dendi Haris. Kepada Saudara Dendi Haris, silakan. Mohon maaf bila waktu sesi para panitia, untuk panitia dan audiens diharapkan mematikan kameranya sejenak. Anjay. Supaya wisudawan dapat terlihat semua. Kalau matu kudu gaya heula dangdan lah. Landscape Kang. Berikan gaya-gaya terbaik akang-akang sekalian. Kalem euy, kudu di laptop. Background Kang, background. Ada goncangan. Mel. Gitu. Ada gancangan. Ya, siap. Hitungan ketiganya. 1, 2, 3. Iya. Lagi Kang, lagi. Babun mohon keluar, Babun. Siap. Seperti biasa hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sip. Aku pengen buat ini dong, buat DP WA. Gini. Rud pareman heula Rud. Buat DP WA. Buat DP WA. Sorry Bray. Ini waktu apel ya, kaganggu ku HME ya. Siap Kang. Siap. Untuk para wisudawan dimohon bergaya lagi. Seperti biasa hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sip.
Parah Teddy. Maaf bang, bener. Untuk seluruh peserta, boleh kalau mau ikutan. Nah kalau buat tukang pijit kieu Boleh. Stop game. Mau coba bawa aing kalau sampai pakai kacamata hidung. Jangan. Oke, seperti biasa hitungan ketiga. Yo, lempar bolanya, lempar. Yo, lempar aja, lempar lembing. 1, 2, 3. Mantap. Kayaknya gini. Ini kok nggak ada cewek-ceweknya sih, gimana sih? Pada kemana ini kan? Impit, TL. Haus sekali Bapak Haye ya. Bukan haus. Kampungan sih he kosnya WWD Elektro. Bukan Morin. Tadi ayah buratnya diantep. Bisa aja kamu. Mohon maaf buat akang-akang sesi fotonya di screenshot ya, soalnya lagi masa pandemi seperti ini. Emang harusnya gimana ya gitu? Iya. Ini teh diusahakan supaya dapat dokumentasinya gitu buat kenang-kenangan. Oh, berarti nanti foto di Jonas gitu ya? Iya. Siap, cuy. November. Hatur nuhun akang-akang. Enggak sih teh? Enggak. Jika tadi wae, enggak. Itu baiklah. Mana Revi? Nanti foto-fotonya aja udah disiapin sama panitia dokumentasi. Buru yang nonton drakor ya, terkenal dia. Iya Kang, ini mau udah Anda. Terima kasih kepada saudara Dendi Haris telah mengadakan sesi pemotretan. Sampai pula kita di ujung acara. Sebelum kita menutup acara yang sedang berlangsung, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Nah, berdoa dicukupi. Cukup. Kasih botol ya. Udah Kang, udah. Sebelumnya mohon maaf, hanya kami dari pihak panitia hanya dapat memberikan souvenirnya berupa barang-barang yang sudah dikirimkan. Mungkin ada yang udah menerima, mungkin ada yang udah belum, tinggal menunggu waktu saja sampai si pengirimnya datang. Terlebih dan kurang, saya sebagai MC mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun perbuatan yang kurang menyenangkan. Terima kasih sudah mengikuti acara kita sampai jam 2:30 pada dini hari. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sukses Bang semuanya. Sukses Bang. Selamat Bang. Sukses Bang. Sukses Bang. Terus semangat menipu hidup yang aslinya. Ya Bang ya. Selamat menempuh perjalanan yang baru. Sukses terus. Kamera Bang Adit, halus. Sudah pin, kerekam cam sudah pin. Oh iya tuh. Selamat pokoknya selamat dapat. Jadi gimana Yosi sekarang nih?
Hai Bang Adit. Terima kasih sudah Ini udah kan, ini udah. udah boleh. Mau ngapain sekarang? Mengobrol santuy kan. Games apa? Games cuma Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon. giveaway.